Polda Sumatera Utara membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan 5 mahasiswi. Hasil pemeriksaan mengungkap tarif kencan dengan PSK mahasiswi mencapai Rp2 juta sekali kencan. Pengungkapan prostitusi online ini berawal dari penggerebekan sebuah hotel di Medan. Selain menangkap 5 PSK yang berstatus sebagai mahasiswi, polisi juga menangkap seorang mucikari serta sejumlah telepon genggam yang digunakan sebagai alat bertransaksi. Modus yakni dengan cara memesan teman kencan melalui pesan singkat telepon genggam. Para pemesan selanjutnya akan diarahkan ke sejumlah hotel yang disepakati sebagai lokasi berkencan. Dari tarif sebesar Rp2 juta setiap kali kencan, para mucikari mendapat komisi sebesar 30 hingga 40%. Usai terbongkar, sang mucikari terancam hukuman penjara lebih dari 10 tahun, melanggar undang-undang mengenai penjualan manusia. Tamunya kayak temen dekat ya paling 100-200 gitu. 100-200. Jadi berapa persen dari kamu itu sebenarnya? Sebenarnya itu kita karena saya baru gitu kan, bahkan jadi baru berapa tahun? 5 bulan. Pemirsa, KPK berencana memeriksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka. Pemeriksaan itu akan berlangsung pada hari Senin pekan depan. KPK berharap kedua tersangka Gatot dan Evi bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan. Diduga Gatot dan Evi merupakan aktor utama terkait kasus suap Hakim PT UN yang juga melibatkan pengacara kondang OC Kaligis. Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti diduga memberi uang suap melalui OC Kaligis yang selanjutnya diberikan kepada 3 hakim PT UN dan seorang panitera untuk memenangkan perkara dana bansos. Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Veronica Moniaga. Penetapan Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka oleh penyidik KPK mulai menimbulkan reaksi di tengah masyarakat Sumatera Utara. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Komunitas Indonesia 1 berunjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut KPK segera menahan Gatot. Sejumlah poster dan spanduk berisi kecaman terhadap Gatot terkait dugaan suap yang dilakukannya dan pernikahan sirinya turut menghiasi aksi ini. Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengungkapkan kekecewaannya karena sebagai konstituen, Gatot telah mencederai martabat warganya sendiri. Pengunjuk rasa juga menuding ada keterlibatan Gatot dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dan dana bantuan daerah bawahan tahun 2012 dan 2014. Dalam unjuk rasa kali ini massa juga mengeluarkan 8 butir pernyataan sikap. Salah satunya KPK segera menahan Gubernur Sumatera Utara. Kepala daerah tidak boleh lagi poligami. Pada Bapak Satpol PP, kalau bersalah gubernur itu tangkap, jeblosan. Tapi kalau tidak lepaskan, kami tidak mau menjadi kayak gini sampai 2 kali gubernur ditahan. Jadi kami menyampaikan aspirasi ini, kiranya KPK objektif, berbuat objektif melalui hukum, jangan mempermainkan hukum. Jadi KPK juga manusia biasa. Untuk itu kami rakyat Sumatera Utara mendukung KPK. Pemirsa, KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap OC Kaligis, salah satu tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan. Namun OC Kaligis menolak untuk diperiksa KPK dan memilih menunggu jadwal persidangan. Putri OC Kaligis, Velove Flexia, menjenguk ayahnya yang ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur Cabang KPK Manggarai, Jakarta Selatan. Velove mengungkap bahwa kondisi kesehatan ayahnya menurun. Namun menurut Velove yang menolak untuk berkomentar seputar kasus hukum ayahnya. Tiap hari Belum. 190/90 itu sih yang saya busuk sih. Kemarin juga masih didengarnya seperti itu, tensinya masih tinggi sekali, makanya kita sekeluarga juga khawatir sih, semoga kondisi Bapak membaik ya, karena kok udah berapa lama ini kondisinya malah makin menurun. Kita nggak minggu ini kalau mau buat pemeriksaan lanjutan supaya kasusnya sebenarnya seperti itu. Aku sih
kalau bagian itu, karena kan aku dari pihak keluarga lebih taunya update tentang kondisi kesehatannya papa, terus kebutuhannya papa apa aja. Jadi kalau untuk masalah diperiksa dan yang lain-lainnya aku nggak ikut campur. Anda menyaksikan News Update, saya Tasya Lutmila. Presiden Joko Widodo mengakhiri kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah dengan membagikan Kartu Keluarga Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu KIS, KIP, dan KKS dibagikan Presiden untuk ribuan warga pesisir kota Semarang. Jokowi juga berdialog dengan warga dan berpesan agar warga mengalokasikan dana KIS, KIP, dan KKS sesuai fungsi dan tidak konsumtif. Selain itu, bagi warga yang mampu menjawab pertanyaan Presiden, diberi hadiah berupa sepeda. Presiden Jokowi juga membagikan sejumlah bendera merah putih. Beli buku, beli seragam, beli sepatu, beli tas. Tapi jangan sampai ada yang dipakai untuk beli pulsa. Pulsa pun nggak boleh. Nanti kalau ketahuan kartunya cabut. Setuju enggak? Nggih, tinggi sekolah kok nggak tuku handphone. Senang sekali. Terus? Dapat ini dari Pak Jokowi, terima kasih banyak. Membantu nggak Bu? Ya? Membantu Rumah tangga. Iya. Iya Pak. Kan ini juga baru pertama dapat. Jadi buat beli keperluan sekolah, buat beli tas, buat beli buku. Presiden Jokowi melantik perwira remaja TNI dan Polri. Untuk mengetahui situasi terkini, kita terhubung dengan Tezar Aditya dari Semarang, Jawa Tengah. Tezar, bagaimana acara prasetya perwira di sana? Ya Cakri, acara prasetya perwira baru saja berakhir beberapa waktu lalu. Memang tadi Presiden Joko Widodo sendiri mengambil tempat sebagai inspektur upacara dalam acara untuk mengambil sumpah dan juga mengambil janji dari para taruna yang diangkat menjadi perwira ini sendiri. Dan Presiden sendiri tadi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Widodo. Selain itu juga hadir beberapa tokoh dalam acara ini sendiri, yakni dari Panglima TNI Gatot Nurmantio, kemudian Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Menko Polhukam Tejo Edi. Selain itu juga hadir dalam acara ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan Presiden Jokowi sendiri tadi melantik sekitar 793 perwira remaja dari kalangan TNI dan juga Polri. Dan 793 perwira tersebut terdiri dari 215 perwira Angkatan Akademi Militer maksud kami, kemudian 100 perwira dari Akademi Angkatan Laut, 89 perwira dari Akademi Angkatan Udara, dan yang terbanyak 389 perwira dari Akademi Kepolisian. Dan ke-793 perwira ini akan mendapatkan gelar Letnan 2 bagi perwira yang lulus dari angkatan di kalangan TNI, dan juga Inspektur 2 bagi perwira yang lulus dari Akademi Kepolisian. Selain mendapat gelar Letda dan juga Ibda, para perwira yang dilantik pada hari ini juga mendapatkan gelar Sarjana Pertahanan atau STHAN dan juga Sarjana Terapan Kepolisian atau STK. Memang acara sendiri tadi berlangsung dari sekitar pukul 9 dan baru saja berakhir dengan suasana kegembiraan dari para orang tua, dari perwira yang hadir. Dan walaupun suasana juga panas, namun hal ini tidak menyurutkan dari semangat dan juga kegembiraan yang terasa di sini. Dan tadi juga Presiden Jokowi selain memberikan pengarahan, Presiden Jokowi juga tadi menyematkan penghargaan Adi Makayasa bagi para lulusan terbaik. Cakri. Ya, lalu siapa 4 perwira remaja terbaik dari masing-masing akademi ini? Ya, Cakri, memang penghargaan Adi Makayasa sendiri diberikan oleh Presiden kepada 4 lulusan terbaik dari masing-masing akademi. Yang menjadi perwira remaja terbaik dari Akademi Militer sendiri diraih oleh Letda Infantri Angger Panduyuda. Kemudian dari Akademi Angkatan Laut diraih oleh Letda Adiaksa Yudhistira. Dari Akademi Angkatan Udara diraih oleh Letda Diro Sigit Kuncoro, dan dari Akademi Kepolisian sendiri diraih oleh Fauji Pratama. Memang penghargaan
Adi Makayasa ini sendiri merupakan penghargaan yang cukup prestisius di kalangan perwira yang lulus dari akademi ini. Mengingat bahwa kita melihat bahwa banyaknya Kapolri dan Panglima TNI yang juga berhasil meraih Adi Makayasa. Dan penghargaan yang diraih oleh keempat perwira ini sendiri mengingat mereka telah dinilai menunjukkan hasil yang maksimal baik dari segi akademik, kemudian kemantapan jasmani dan juga kepribadian untuk dari segi mental. Dan selain itu juga tadi Presiden Jokowi sempat memberikan pengarahan kepada para perwira yang dilantik. Kemudian acara sendiri diakhiri oleh berbagai demo dan atraksi dari akademi gabungan baik dari TNI maupun Polri. Selain itu juga tadi di acara juga diisi dengan pelepasan 1000 burung, kemudian dari demo dan tarian dari berbagai daerah. Dan kita mengharapkan bahwa perwira-perwira yang lulus pada hari ini dapat membawa angin segar dan semangat baru bagi TNI dan juga Polri dan menjadi garda terdepan bagi pertahanan dan keamanan di Republik Indonesia. Cakri. Baik, terima kasih Tezar Aditya dan juru kamera dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ternate Maluku Utara menahan 3 tersangka kasus korupsi dana pembangunan jembatan Nadesone yang merugikan negara sebanyak 400 juta rupiah. 3 tersangka ditahan setelah 3 kali diperiksa. 3 tersangka yang ditahan pada Rabu malam yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Isnain Pansiraju, pejabat pembuat komitmen Safrudin Mile, serta pihak rekanan bernama Isra Muin. Mereka bertiga disangka mengkorup dana pembangunan sebuah jembatan di Kecamatan Ternate Utara yang bernilai total 5,6 miliar rupiah. Anggota keluarga para tersangka sempat histeris saat kerabat mereka dibawa ke rumah tahanan setempat. Dana pembangunan jembatan Nadesone masuk ke dalam APBD Kota Ternate tahun 2014. Buka jalan. Coba buka jalan. Buka. Ibu kesana dulu. Ci kesana nih, jauh sudah. Terapa-apa. Bar. Cepat sudah. Ilmu itu. Ikut betul dah. Boleh pas. Om spesial. Terikut. Kita melakukan penahanan terhadap 3 orang yang berkaitan terkait dengan kasus jalan Nadesone tahun 2014. Terhitung mulai pada hari ini tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015, 20 hari ke depan untuk penahanan awal untuk kita sama-sama memperdalam lagi penyidikan. Mudah-mudahan bisa rampung secepatnya, tidak perlu kita perpanjang, kemudian kita